Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Nasir Amin. Saya pelatih lapangan Pramuka SMP Sidiki, gugus depan 02.099 02.100 Gudur Kara Turgun Sampang. Salam Pramuka. Kali ini saya sudah kedatangan alumni Pramuka SMP Sidiki pada tahun 2019. Nanti saya langsung akan memperkenalkan saja siapa dia dan kemudian dia sekarang lanjut di mana dan masihkah ikut Pramuka dan bagaimana keseruannya di dalam dunia Pramuka. Monggo, Kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sati. Saya lulusan SMP Sidiki tahun ajaran 2019. Nah, baik. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai seputar Pramuka. Nah, bagaimana sih keseruannya Pramuka itu? Dulu ini kakak Febrinya ini sempat ikut Pramuka di SMP Sidiki pada tahun 2019. Dan sekarang beliau sudah lepas SMA, dia sudah lulus mondok dan di sini nanti dia akan menceritakan pengalamannya dan keseruannya setelah mengikuti dunia Pramuka di luar sana. Sebelumnya saya mau tanya nih Kak. Sebelumnya Kakak ini mondok di mana? Saya mondok di Anur 2 Al-Murtado Bulawang Malang. Oh, jadi kakaknya ini mondok di Anur 2 Pondok Al-Murtado Bulawang Malang. Nah, Kak, bagaimana Kak setelah kemudian kakak itu lulus dari SMP Sidiki? Kan kakak tuh lanjut ke Malang tuh, masuk SMA. Bagaimana Kak perasaan kakak setelah masuk di sana? Ternyata di sana itu ada ekstra Pramuka. Bagaimana keseruannya? Jadi gini, kan pertamanya itu dulu dari SMP Sidiki memang berarti lulus dan meninggalkan sekolah itu. Tapi kan demi masa depan, akhirnya mondok. Dan perasaan saya pas mondok itu ternyata di sana itu ada ekstra Pramuka. Ya terus Kak? Tapi aslinya keinginan saya tuh nggak pengen masuk Pramuka. Oh, jadi sebenarnya Kak Febrinya ini tidak ada niat untuk masuk Pramuka. Tidak ada niat, cuma gitu kan saya pengennya itu masuk ekstra paskibraka. Oh, jadi niat pertama pengen masuk ekstra paskibraka. Terus akhirnya saya itu daftar dan alhamdulillah itu nggak keterima. Oh, jadi setelah daftar paskibraka ternyata nggak diterima. Entah itu karena kurang tinggi atau terlalu kurus nggak paham. Dan akhirnya sama pembina paskibraka itu dibilangin, kalau misalkan kamu pengen nerusin cita-cita kamu nggak terima paskibraka, nggak apa-apa kamu lanjutin ke Pramuka. Oh, jadi awalnya kakak ini pengen masuk di dunia paskibraka, cuma nggak keterima setelah pendaftaran, akhirnya diarahkan untuk masuk ke Pramuka. Oh iya Kak, bagaimana setelah masuk ke Pramuka keseruannya? Atau mungkin sangat tidak seru atau gimana? Serunya pokoknya seru banget. Apalagi pas outbound. Jadi masuknya Pramuka itu butuh perjuangan. Kan ditanya, apa alasannya masuk Pramuka? Saya jawab, karena saya nggak terima di paskibraka. Karena saya itu di sana di sidang. Nah, di sidangnya itu berarti kamu ditanya, berarti kamu masuk Pramuka ini gara-gara jadi pelanggan kamu dari paskibraka gitu. Kayak dunia perbucinan gitu. Berarti terus saya jawab kan, saya terjujur emang kan saya emang itu tujuannya gara-gara disuruh. Jadi seperti itu. Oh iya Kak, ini saya mau tanya nih, kan di sini tuh di SMK Sidiki juga sudah berjalan baik. Pramuka di sini itu sudah alhamdulillah lumayan berkembang, di mana anak-anak itu sekarang semangatnya luar biasa.
Kalau di sini programnya apa saja, Kak? Oh, di sini itu kemarin pada tahun 2020 saya beserta seluruh pembina pramuka di Gugus Depan SMP Asidiki ini sudah melakukan penyusunan program, di mana program tersebut sudah disusun untuk bagaimana laporan latihan setiap minggu, ada program mingguan, program harian, program bulanan, bahkan sampai program tahunan. Apa ya? Setelah 2 bulan yang lalu, kami itu seluruh pembina di Pangkalan SMP Asidiki mengadakan program baru. Kita membentuk anggota tim di satuan pendidikan di SMP Asidiki ini. Jadi dulu itu tidak ada yang namanya Reksus. Setelah kami melakukan rapat dan evaluasi terhadap siswa kita, peserta didik kita, ternyata bakat dan minat peserta didik kita itu benar-benar semangat, jiwa kepramukaannya itu benar-benar muncul setelah sekian lama pramuka ini berjalan, latihannya itu berjalan. Akhirnya kami semua bersama dengan pembina di SMP Asidiki ini melakukan rapat dan membentuk Reksus, di mana Reksus itu kepanjangannya dari regu khusus. Jadi selain ada regu-regu tiap peserta didik yang terdiri dari 8 sampai 10 anggota, jadi kami itu juga membentuk Reksus. Jadi kami pilih peserta-peserta terbaik sebagai anggota Reksus seperti itu. Terus saya itu memberi nama dengan nama Kopasski, di mana Kopasski tersebut kepanjangannya adalah Komando Pramuka Asidiki. Oh ya, terus kalau boleh tahu nih, yang kakak pelajari di sana, misalkan kan di sini sudah diajari tentang dasar-dasarnya, kode kehormatan pramuka, terus mulai dari simpul dan semacamnya. Terus kan biasanya kakak itu setelah lulus dari sini kan pas gabung tuh di SMA. Terus kan setelah gabung itu bagaimana? Apakah kaget dengan materi barunya atau tidak? Yang pastinya kaget. Karena itu banyak perubahan, banyak perbedaan. Enggak, maksud gini kan, misalkan kan setelah lulus dari sini itu kan sudah dibekali banyak tentang pramuka, mulai dari dasar-dasarnya, tingkatan pramuka, juga sudah melakukan ujian SKU dan semacamnya. Tuh, gimana setelah kamu lanjut ke sekolah SMA di sana, apakah masih ada kendala tidak di materi pramukanya ini? Kalau kendala tidak, tapi di sana itu programnya ya kan beda. Jadi programnya itu di sana sangat beda, sampai saya itu kaget dengan kan saya itu di sana itu kayak ngulang dari awal gitu ya. Oh, jadi seperti itu. Mungkin program yang dibentuk di sana itu lebih beda, jadi sehingga kamu itu harus seakan-akan mengulang dari awal, meskipun sebenarnya itu tidak mengulang, begitu kan kak? Sekarang gini kak ya, kasih pesan lah buat adik-adik kelas kakak yang masih ada di bangku kuliah, yang masih ada di bangku SMP, kasih pesan, motivasi dan semacamnya, bahwasanya pramuka ini sangat menyenangkan. Bahkan kalau saya pribadi ini pramuka itu sudah menjadi jiwa dalam diri saya. Coba kasih pesan kak buat pesan saya untuk adik-adik SMP Asidiki, semangat dan jangan sia-siakan organisasi di pramuka ini. Karena kalau misalkan kalian sudah masuk di organisasi, itu bukan kelompok atau anggota. Kalau misalkan kalian sudah masuk di organisasi, itu bagaikan kekeluargaan. Jadi jiwa kosanya itu dipakai. Lebih-lebih di organisasi gerakan pramuka. Baik, untuk Kak Febri terima kasih atas waktunya. Mungkin kali ini hanya ini saja yang bisa kita perbincangkan. Kita lanjut di lain waktu. Semoga pesan kakak ini untuk anggota pramuka, adik-adik kelasnya yang masih duduk di bangku SMP lebih semangat, lebih
aktif lagi setelah melihat motivasi dan kisah pengalaman yang sudah Kak Febri jalani di pondok sana. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Sebelum kami mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share sebanyak mungkin. Semoga bermanfaat. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.